Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam media Selebes Pos. Kali ini saya seperti biasa tidak sendiri dan di tempat Phoebe Coffee House, di mana tempat ini tempat yang sangat sederhana, nyaman dalam suasana kekeluargaan. Siap. Tidak lain dan tidak bukan, siapa yang mendampingi saya? Yaitu Ketua Umum DPP Resopa, yaitu Haji Syarifuddin Burahima. Dalam hal ini bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, selalu beraktivitas dan selalu melahirkan ide-ide dan gagasan tentang Indonesia dan Sulawesi Selatan. Tetap konsisten tentunya. Konsisten bahwa Resopa ini salah satu relawan atau organisasi yang betul-betul memperjuangkan tentang relawan Sulawesi pejuang amanah. Kita betul-betul selalu tegak lurus bahwa apapun rintangan, apapun gelombang, tetap kita mengedepankan tentang kejujuran. Karena selalu yakin dan percaya bahwa kezaliman itu pasti akan hancur dan kejujuran itu pasti akan muncul. Oke, berbicara tentang sebuah konsistensi, tentunya erat kaitannya dengan loyalis, erat kaitannya dengan sebuah amanah yang dipegang teguh sebagai sebuah nilai-nilai luhur yang tetap dijalankan oleh komunitas Resopa itu sendiri. Nah, kali ini kan tentunya kita akan membahas perkara yang tidak lazim ya. Kenapa saya katakan tidak lazim? Karena saat sekarang ini kan musimnya musim ya sudah lewat ya. Maksudnya musim politiknya sudah lewat. Tapi tetap kita memperhatikan bagaimana geliat politik yang ada. Kenapa? Apa tak lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat atau menyentuh kepada partai atau kepartaian. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa partai yang tumbuh dan berkembang yang ada saat sekarang ini tidak lain dan tidak bukan hasil daripada perasan 3 partai besar. Ya, salah satunya yang kita akan bahas ini yaitu Partai Golkar atau golongan karya. Di mana partai ini partai yang sangat lawas, yang luar biasa mengakar ke masyarakat, bukan hanya ke masyarakat, ke level tingkat elit politik. Nah, bagaimana menurut Pak Ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 November 2025. Tempat di PB Coffee House. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa perjalanan politik setiap 5 tahun ada pergantian sosok pemimpin. Baik di tingkat kabupaten atau kota maupun di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini yang paling santer kita bicarakan adalah tentang bagaimana musyawarah wilayah tentang Partai Golkar. Kemarin kita lihat bahwa perbincangan di tengah-tengah para elit, baik di tengah-tengah para organisasi-organisasi politik maupun masyarakat, juga daripada ormas-ormas, bahwa untuk berbicara kita tentang skop Sulawesi Selatan, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dari 21 kabupaten, 3 kota besar, 313 kecamatan, 888 kelurahan, 2.400 sekian desa, tidak lain dan tidak bukan yang paling terkenal, sosok yang paling terkenal di Sulawesi Selatan hari ini adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin atau biasa dipanggil dengan IAS atau ACO. Kalau skala Golkar ya? Skala Golkar. Iya, iya. Nah, kalau kita berbicara tentang skop Golkar, bahwa yang bisa mempersatukan dari seluruh elemen-elemen elit politik di semua partai hanya satu, adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin. Kita tahan dulu, ya, kita tahan ya. dulu. Nah, kan begini nih, akan kita temukan ke depannya nanti, atau kita akan bertemu pemilihan. Pemilihan yang mempunggawai Golkar itu sendiri di Sulawesi Selatan. Ada tidak bocoran yang dalam hal ini, atau kemudian pendapat yang dalam hal ini Pak Ketua itu dapatkan di Partai Golkar itu sendiri?
memang yang paling santer dari media yang kita baca bahwa ada beberapa kandidat-kandidat yang akan maju. Yang pertama adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin, juga dengan ada yang namanya Bendahara Umum Golkar adalah yang sekarang sedang menjabat Bupati baru, dan juga sosok yang bernama mantan Bupati Kabupaten Goa yang bernama Aknang Purita. Tetapi dari semua ini juga ada yang muncul lagi yang bernama sosok Munafiri Arifudin, yang hari ini sedang menjabat yang namanya Wali Kota Makassar. Tetapi dari semua ini kandidat, menurut hemat saya, bahwa ini adalah skop Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini mempunyai 24 kabupaten dan kota, 21 kabupaten, 3 kota besar, 313 kecamatan, 888 kelurahan, 2.400 sekian desa. Dari semua ini adalah ketika kita adakan misalnya elektabilitas, dari kita mencek dari kecamatan sampai ke desa-desa, yang dikenal hari ini adalah untuk tokoh Sulawesi Selatan yang mampu menggawani, yang mampu memimpin top leadernya nanti kalau misalnya Golkar betul-betul ingin meraih suara yang terbanyak di Sulawesi Selatan, hanya satu, bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin. Kenapa kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika ini Pak Ilham Aris Sirajuddin atau Acep menggawangi yang namanya Partai Golkar di Kota Makassar, itu adalah dia betul-betul nama mereka itu santer di mana-mana. Dan kedua, ketika dia menggawangi adalah ketua DPRD Kota Makassar ada Partai Golkar. Hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam pileg kemarin 2024, Sulawesi Selatan adalah barusan kali ini itu tidak memegang tampuk kepemimpinan di legislatif, baik di Kota Makassar maupun di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga kita teliti bahwa dari 24 kabupaten dan kota, maka Golkar ini selalu menjadi wakil hari ini ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Denes nanti ketika ini 2029 pileg dan digawangi oleh sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin, saya yakin dan percaya bahwa Golkar kembali lagi menjadi barometer dari 38 provinsi di Sulawesi Selatan. Maka saya selalu katakan bahwa kalau Golkar mau meraih suara seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pilihlah sosok yang menggawangi Golkar adalah orang-orang yang dikenal baik di tingkat akar rumput maupun di tingkat elit politik. Nah, siapa mereka? Adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin. Kenapa? Tipe kepemimpinan ini Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin kita sudah tahu bahwa berbicara tentang tipe-tipe kepemimpinan, inilah pemimpin yang paling merakyat. Karena dia berpatung bahwa ada satu kata-kata yang pernah atau kalimat yang pernah diucapkan oleh sosok yang bernama Syahrul Yassin Limpo, parenta itawa dirokna, berikan atau perintahkanlah orang yang dia mau. Yang kedua, berikanlah kepada orang apa yang dibutuhkan. Dan ini semua ada dirangkum oleh sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin. Maka saya yakin dan percaya mudah-mudahan di 2029 nanti ketika pemilihan nanti yang namanya DPW, maka DPP ini memberikan mandat atau memberikan kesempatan kepada Dr. Insinyur Aris Sirajuddin untuk memimpin Partai Golkar, supaya Golkar ini betul-betul ke depan menjadi barometer di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten dan kota. Nah, kan banyak pilihan nih. Ada Topan Pawe, ada Adnan Purita, ada Munafiri Arifudin, dalam hal ini orang biasa sebut Api ya. Dan ada Acok yang kita sebutkan tadi dalam hal ini. Nah, kalau kita melihat keempat kandidat ini, jujur saya katakan memang benar yang paling memumpuni dari sekian banyak calon itu beliau. Namun ada luka lama, yang membuat barangkali para
netizen itu melihat itu, Iya. tapi it's okay lah, kan sudah dilalui. Betul. Luka lama itu sudah dilalui, sudah dia jalani, Betul. dan saatnya kembali mengabdi kepada masyarakat Iya. dalam sebuah bungkusan partai, yaitu Partai Golkar yang partai lama mengakar selama ini. Nah, pilihan Bapak Ilham Arief Sirajuddin dalam hal ini, atau disingkat sebagai ACO, Ngaco. Ya. itu kenapa mesti beliau? Apa yang membuat ini tepat gitu loh? Ya. Karena gini, dari persoalan-persoalan masa lalu itu sudah dijalani dengan bagus, dan itu bukan kebijakan. Yang kedua, berbicara kita tentang masa lalu, tidak ada orang yang tidak punya track record masa lalu, tetapi buktinya masyarakat mampu menerima mereka, bahwa sosok yang bernama Dr. Insinyur adalah orang yang baik, yang selalu mengayomi kepada masyarakat, yang selalu mengayomi kepada di mana dia bernaung. Karena kenapa? Tidak ada Pak, orang-orang misalnya dalam skop Sulawesi Selatan ini yang begitu masyarakat menyebut nama siapa tokoh yang paling dia kenal di Sulawesi Selatan yang sekian tahun sampai hari ini. Kalau kita tulis sampai beribu-ribu judul, pasti hanya satu, adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Arief Sirajuddin. Ada dua lagi. Nah, siapa mereka yang paling dikenal di Sulawesi Selatan? Ketika dia adalah sosok yang bernama Profesor Dr. Nurdin Halid. Ini juga adalah orang-orang punya masa lalu, tetapi betul-betul masyarakat mencintai. Karena kenapa? Masa lalu dia adalah ketika dia melakukan itu ada bukan kepentingan pribadi mereka, tetapi itu adalah kepentingan masyarakat. Karena satu yang dia gagal, karena bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, bisa menikmati kehidupan yang baik, bisa bekerja dengan baik, maka dia lakukan. Nah, itulah namanya kebijakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Maka ya kita berbicara skop Sulawesi Selatan ya. Nah, ketika kita berbicara skop nasional dalam hal ini ya, tentu ada intervensi atau pertimbangan khusus di tingkat nasional. Dari keempat calon ini, apakah di tingkat nasional terakomodir, ataukah kemudian dari keempatnya ini ada memang yang layak namun yang tidak? Bagaimana kacamata Pak Syarifudin Nur Rahimi dalam hal ini? Iya, ada pernyataan yang dilakukan oleh yang namanya Bahlil Lahadalia. Dia katakan bahwa Sulawesi Selatan itu kita akan mau dipimpin atau yang bisa menjadi ketua DPW nanti, Partai Golkar adalah orang-orang yang bisa menyaingi yang namanya Partai Nasdem atau Rusdi Masek. Maka salah satu yang tokoh Sulawesi Selatan ini yang bisa menyaingi sosok yang bernama Rusdi Masek atau Partai Nasdem hanya satu, adalah Dr. Insinyur Ilham Arief Sirajuddin MM. Itu loh. Maka saya berharap kepada DPP pusat dalam hal ini Bahlil Lahadalia dan seluruh stakeholder Partai Golkar, berikanlah kesempatan kepada Dr. Insinyur Ilham Arief Sirajuddin memimpin Partai Golkar. Kalau betul-betul ini Golkar ingin menjadi matahari di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena kita tahu betul terpekor sosok yang bernama Ilham Arief Sirajuddin dalam memimpin. Dia mampu mempersatukan dari semua elemen masyarakat, dari semua sekte masyarakat, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai di tingkat desa. Bahkan krisis kepemimpinan di partai beringin tua ini itu bisa teratasi dengan pilihan ini. Betul. Nah, pertanyaan saya kemudian, dari beberapa kabupaten ya, kan kita sudah naik ke nasional nih, terus kita turun lagi ke kabupaten kota yang ada serta berada di Sulawesi Selatan. Nah, ada tidak bocoran-bocoran yang kita dapatkan dalam hal ini dari keempat calon ini? Saya membaca media. Jadi ketika saya membaca media bahwa dari keempat kandidat ini hanya satu yang paling menonjol, adalah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Arief Sirajuddin. Karena kita lihat kemarin memang Pak Ilham ini adalah selalu yang namanya roadshow dari seluruh kabupaten dan kota.
Kemarin kita lihat bahwa dia berada di Kabupaten Boti. Dan itu ada disambut oleh luar biasa. Dan ini menandakan bahwa ketika ini diberikan wewenang atau diberikan rekomendasi atau apapun namanya untuk memimpin Partai Golkar, pasti ini Golkar akan betul-betul menjadi matahari atau betul-betul menjadi top leader di hampir 24 kabupaten. Kalau ini yang betul-betul Pak Ilham yang pimpin. Kenapa? Pak Ilham itu bertangan dingin. Ya, bertangan dingin. Karena kenapa? Kita lihat kemarin ketika dia menjadi tim sukses yang bernama Mulia, alhamdulillah. Mulia mendapatkan suara 57 sekian persen. Ini menandakan bahwa Pak Ilham itu ada bertangan dingin untuk memimpin apapun namanya. Tidak terlepas daripada ketokohannya. Tidak terlepas dari ketokohannya. Tapi dia bertangan dingin. Ya. Ibarat sebuah manajer sepak bola menggerakkan. Gitu. Iya. Saya sangat menarik. Nah, kemudian ada hal yang terlupakan di sini. Karena tadinya kan bukan 4 calon nih. Ada beberapa calon yang diusulkan. Termasuk dari beberapa kabupaten. Ada dari Baru ya. Dalam hal ini cuma kan keburu mengundurkan diri. Mungkin tahu diri bahwa masih muda gitu loh. Terus waktu saya flashback kembali ke belakang, waktu di Palopo, masyarakat Palopo juga mengeluhkan beliau. Betul. Nah sebenarnya apa sisi humanis yang beliau bawa untuk Golkar itu sendiri? Ya, ada beberapa talenta yang dimiliki oleh Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin sehingga betul-betul memang disukai oleh masyarakat. Pertama adalah orang Makassar bilang sombere. Pak Ilham ini adalah ketokohannya adalah ketika dia mengenal orang dia menyapa. Dan kedua, Pak Ilham ini adalah cara memimpin mereka adalah betul-betul kebapaan. Kenapa dikatakan kebapaan? Bahwa ketika dia sudah memimpin tidak pernah dia melupakan siapa mereka. Selalu menjalin komunikasi. Dan inilah yang dimiliki oleh sosok yang bernama Ilham Aris Sirajuddin, bersifat kebapaan. Sama dengan Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid itu ketika dia kenal itu adalah bersifat juga kebapaan ketika dia memimpin. Karena saya sendiri hanya kenal mereka tidak terlalu akar begitu, tapi setiap saya WA dia pasti balas. Itu Pak Nurdin Halid. Itulah cara-cara memimpin kita ketika kita menjadi kebapaan. Jadi seorang pemimpin itu betul-betul menjadi the art of leadership. Dia ada seninya. The art of leadership. Ya. Dia memang seni memimpin. Karena kenapa? Ketika kita memimpin tidak punya seni, maka biasanya kita akan ditinggalkan kepada orang-orang yang berada di belakang kita. Nah, kenapa? Jika ditinggalkan karena kita tidak memanusiakan manusia, tidak memuliakan mulia. Nah, itu. Bagaimana caranya kita memanusiakan manusia? Adalah ketika kita berada seperti katakanlah begini. Pak Ilham itu adalah ketika misalnya dia menjadi pemimpin, dia tidak pernah melupakan orang-orang yang berada di barisan-barisan mereka. Sama dengan Pak Nurdin Halid. Dia tidak pernah melupakan. Maka saya katakan kenapa Pak Ilham ini adalah menjadi tokoh nasional, menjadi tokoh Sulawesi Selatan dan karena dia ketika menjabat wali kota itu tidak pernah melupakan sampai terjalin sekarang hubungan komunikasi dan juga keakraban dari seluruh orang-orang yang pernah dia pimpin. Nah, inilah yang memang jarang dimiliki adalah tokoh-tokoh lain. Maka saya melihat bahwa kalau Golkar betul-betul ingin menjadi matahari, ingin menjadi pemenang di 2029 nanti 2030 adalah pilihlah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin atau alias Aco untuk memimpin Partai Golkar. Saya yakin dan percaya ketika ini betul-betul Pak Bahlil atau seluruh stakeholder di pusat memberikan kesempatan, yakin dan percayalah bahwa ke depan Golkar menjadi matahari di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Penyampaiannya sangat gamblang, penjelasannya sangat menarik tentang siapa ke depannya yang akan memimpin Partai Golkar di Sulawesi Selatan.
Tapi sebelum itu bisa dulu di karena berapi-api ya. Nah, ada tiga statement nih yang saya akan berikan kepada Bapak Haji Syarifuddin Ibrahim dalam hal ini. Tiga statement, satu untuk nasional, satu untuk Sulawesi Selatan, dan satu untuk netizen. Tentang kepemimpinan Bapak Ilham Arif Sirajuddin atau biasa disingkat dengan Bapak Aco. Silakan. Saya berharap kepada seluruh stakeholder DPP Pusat, terutama bil khusus kepada Pak Bahlil Lahadahalia, bahwa kalau betul-betul Pak Bahlil ini menginginkan sosok pemimpin Partai Golkar atau Ketua Golkar, DPP Golkar Sulawesi Selatan, maka pilihlah sosok yang bernama Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin atau Pak Iyas. Kenapa? Karena insya Allah ketika Pak Iyas ini memimpin Sulawesi Selatan, yakin dan percayalah bahwa Sulawesi Selatan kembali menjadi lumbung suara dari 38 provinsi di Indonesia. Karena kenapa kita bisa lihat track recordnya sosok Pak Ilham Arif Sirajuddin memimpin Kota Makassar, mampu menyatukan dari semua elemen-elemen politiknya maupun dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, saya berharap kepada seluruh DPD 2 kabupaten dan kota, rapatkanlah barisan untuk memilih sosok bernama Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin untuk menjadi ketua DPW Partai Golkar ketika musil nanti di akhir November. Nah, netizen. Untuk dari terakhir dari netizen, alhamdulillah kepada seluruh penggemar Celebes Post upload ini, kita semua mendoakan bahwa doakanlah sosok yang bernama Insinyur Ilham Arif Sirajuddin MN, moga-moga di muswil nanti dia dipilih oleh seluruh pemegang hak suara baik kabupaten dan kota, lebih khusus lagi kepada DPP untuk menggunakan tangan kita bagaimana Pak Ilham ini bisa memimpin Partai Golkar. Yakin dan percayalah bahwa ketika Pak Ilham menjadi ketua DPP Partai Golkar, DNS nanti 2029 Partai Golkar di Sulawesi Selatan menjadi lumbung suara dan menjadi matahari dari 24 kabupaten dan kota. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi matahari di 24 kabupaten kota dalam hal ini. Itu statement penutup daripada Bapak Haji Syarifuddin Ibrahim yang menjabat sebagai Ketua Umum Resopa, komunitas yang sangat kokoh, kuat, tangguh, solidaritas dan loyalitas penuh. Dan pada kesempatan mendatang ke depan, kami dari Celebes Post dalam hal ini bekerja sama dengan Cimos TV akan kemudian mengangkat problem-problem atau hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tentunya next, tunggu perjumpaan kami ke depannya. Saya Desi Kota atau MDS dan Syarifuddin Ibrahim mengucapkan DPP Resopa. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.